Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum itu terdapat juga tujuan pembelajaran nih ya, teman-teman ya. Jadi, setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan akan mampu menjelaskan prinsip-prinsip berbahasa Indonesia yang baik dan juga yang benar ya, teman-teman ya. Nah, jadi ungkapan berbahasa Indonesia yang baik dan benar pasti sudah sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Sehingga untuk memahami makna ungkapan tersebut, kita perlu melihat dalam dua kriteria. Yang pertama adalah berbahasa Indonesia yang benar, dan yang kedua adalah berbahasa Indonesia yang baik. Berbahasa Indonesia yang benar biasanya itu merujuk pada penggunaan bahasa yang baku dan yang sesuai dengan kaidah dan tata bahasa yang sudah diaturkan. Dan berbeda dengan berbahasa Indonesia yang benar, berbahasa Indonesia yang baik tidak hanya melihat dari aspek kebakuan saja, namun melihat pada ketepatan penggunaan bahasa yang sesuai dengan ragam dan laras konteks komunikasi yang sedang kita alami. Sehingga pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut situasi pemakaian bahasa itulah yang disebut dengan bahasa yang baik, yaitu bahasa yang mengenai sasaran dan tidak selalu harus berupa bahasa baku. Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik bahasa Indonesia yang baik dan juga yang benar. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan kaidah pemakaian bahasa Indonesia. Yang kedua ada ejaan yang benar. Dan yang terakhir ada penggunaan gaya bahasa yang tepat. Jadi langsung aja kita akan bahas satu persatu. Ya, mulai dari karakteristik yang pertama yaitu kesesuaian dengan kaidah pemakaian bahasa Indonesia. Jadi, prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan kaidah bahasa Indonesia adalah menggunakan kata dengan makna yang sesuai dan pastinya harus akurat dengan konteks kalimat. Kemudian, menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan bidang atau konteks tertentu dan pastinya menyusun kalimat dengan baik. Sehingga tujuan dalam menggunakan kaidah pemakaian bahasa Indonesia adalah mudah dimengerti dan tidak membingungkan. Itu adalah tujuan yang sangat penting dalam menggunakan kaidah pemakaian bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai contoh kalimat kesesuaian dengan kaidah pemakaian bahasa Indonesia yang tidak tepat dan yang tepat tentu teman-teman. Oke, mulai dari contoh kalimat tidak tepat. Nah, ini terdapat rapat proyek terasa berat karena ide-idenya terlalu detail dan kayaknya jelas sih. Nah, kalimat tersebut itu merupakan kalimat yang tidak tepat karena menggunakan kata-kata yang kurang baku dan menyampaikan opini subjektif atau opini pribadi yang kurang jelas. Nah, seharusnya kalimat tersebut diganti dengan rapat proyek berlangsung efisien dengan pemaparan ide-ide yang konkret dan relevan. Ya, karena menggunakan kata-kata yang baku dan jelas sehingga menggambarkan efisiensi rapat proyek yang sesuai pastinya. Nah, kemudian ada ejaan yang benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar juga terkait dengan kesesuaian penggunaan bahasa dengan ejaan baku. Upaya ini dapat dijaga dengan menggunakan kata-kata dengan ejaan yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kalimat yang tepat dan tidak tepat mengenai ejaan yang benar. Di sini terdapat kalimat yang tidak tepat, yaitu anak-anak pergi mengunjungi museum gajah sebagai kegiatan study tour-nya. Nah, seharusnya pada kalimat tersebut, kata museum harus diganti dengan museum karena menimbulkan kebingungan sebagai pembaca yang membaca kalimat tersebut. Seharusnya kalimat tersebut diganti menjadi anak-anak pergi mengunjungi museum gajah sebagai kegiatan study tour-nya. Dengan kalimat tersebut, pembaca akan memahami bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang tepat. Oke, jadi karakteristik yang terakhir adalah penggunaan gaya bahasa yang tepat. Oke, jadi dalam konteks berbahasa Indonesia yang baik, maka kita perlu menjaga penggunaan bahasa yang sesuai dengan ragam dan laras bahasa dengan konteks komunikasi kita. Oke, jadi sebagai contoh, pada konteks komunikasi tulisan formal,
maka kita perlu menggunakan gaya tulisan yang sesuai dengan ketentuan formalitas. Nah, jadi biasanya tulisan formalitas itu dapat kita temukan pada surat-surat resmi seperti surat negara, surat pajak, email bisnis, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai contoh kalimat yang tidak tepat dan yang tepat mengenai penggunaan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi kita. Nah, misalkan pada contoh kalimat tersebut ada kalimat demikian. Halo Bu dosen, hari Senin jadi kan Bu? Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak tepat karena tidak formal dan juga seolah-olah ibu dosen adalah teman kita karena bisa seenaknya kita chat dan sebebasnya tanpa ada struktur atau gaya bahasa yang tepat. Jadi seharusnya kalimat yang tepat adalah, selamat siang Bu dosen, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin memastikan untuk hari Senin tanggal 11 Maret, apakah Ibu dapat menghadiri acara himpunan? Terima kasih sebelumnya Bu. Nah, berikut itu adalah kalimat yang tepat karena formal dan juga menggunakan gaya bahasa yang tepat. Ya, sudah tidak terasa ya tentunya ya, kita sudah berada di penghujung video. Jadi, terdapat juga ada rangkuman mengenai materi kita hari ini ya, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu biasanya merujuk pada penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan peraturan ejaan yang tepat dan kesesuaian penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan ragam dan konteks komunikasi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi setelah mengetahui mengenai fungsi dan kedudukan bahasa, berikan pendapat kalian teman-teman ya mengenai apakah bahasa Indonesia yang benar itu sudah pasti baik. Nah, jadi berikan pendapat kalian di bawah kolom komentar ya. Oke, baiklah teman-teman, jadi pembelajaran kita telah selesai dan kita telah mempelajari tentang berbahasa Indonesia yang baik benar. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.